Shalom adik-adik Joel Kids. Kita kembali lagi di acara kebaktian online anak Joel Kids. Hari ini kakak ditemani siapa ya? Oh iya, hari ini kayaknya kakak akan mengunjungi rumah teman kakak yang hari ini akan menemani kakak loh. Kira-kira siapa ya? Ayo, mau tahu siapa? Ikut-ikut kakak yuk. Halo Jos. Lu. Apa Jos? Kok ada di sini? Iya, Jos, kamu terpilih untuk menemani kakak untuk ngajak teman-teman Joel Kids memuji dan menyembah Tuhan. Ikut kakak yuk. Ya, let's go. Oke. Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom teman-teman Joel Kids. Kembali lagi bersama kakak di sini Kak Devina dan Just breakthrough. yuk kita mau mulai pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan kalian, tutup mata. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Hari ini Hari ini berkati berkati kebaktian online kebaktian online Joel Kids. Joel Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever.
dari kalian yang benar-benar mau sembah Tuhan? Seberapa dari kalian yang mau buka mulut? Buka mulut. Kita mau nyanyi buat Tuhan, bukan buat papa mama, bukan buat gurumu yang di sekolah, tapi kita mau sembah Tuhan. Karena itu pagi hari ini, kalau kalian masih tutup mulut kalian, buka mulut kalian, katakan, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. One more time. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali menikmati semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Kau yang siapkan setiap adik-adik Joel Kids Tuhan yang hari ini akan mengikuti ibadah online Joel Kids. Kau yang berkati dimanapun mereka berada, biarkan kasih setia-Mu yang selalu menyertai dan memberkati hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo semuanya, angkat tangan kalian. Beri yang lebih baik lagi buat Tuhan ya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu.
bilang sama Tuhan untuk cinta Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, Kau sangat berarti bagiku. Kau sangat Berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Katakan, Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, ku cinta Kau Lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. dengan Segenap jiwaku. Dengan segenap kuatku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tiruin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik. yang baik. Tuhan, Tuhan, ajari kami ajari kami untuk mencintai Engkau untuk mencintai Engkau lebih dalam lebih dalam dan lebih dalam dan lagi lebih dalam lagi setiap harinya. setiap harinya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Ajari kami Tuhan dari firman-Mu. dari firman-Mu. Buat kami Buat kami dapat mengerti dapat mengerti setiap setiap perkataan-Mu. perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo teman-teman JL Kids, jumpa lagi dengan Boba. Sudah siap berpetualang hari ini?
hari ini kita mau kemana ya kira-kira? Ada yang tahu? Pasti belum tahu dong. Ada siapa ya di sana? Oh, ayo Bu, cepetan. Kita harus bisa mendapatkan penginapan sebelum hari gelap. Iya Pak, ini saya juga sudah capek sekali. Perjalanan kali ini melelahkan. Kenapa sih? Kok kita harus kembali ke sini? Loh. Ibu tahu kan, kalau Kaisar Agustus memerintahkan kita semua untuk mengikuti sensus di kota kelahiran kita masing-masing. Iya, Ibu tahu. Tapi kan seharusnya bisa di kota Yeriko kan? Tempat kita cari uang. Ya nggak bisa lah. Harus di sini, di Bethlehem. Sudahlah Bu, nggak usah banyak protes. Ayo, segera cari penginapan saja. Oh, ternyata kita ada di kota Bethlehem. Wah, ramai sekali ya. Karena hari ini banyak sekali orang luar kota yang pulang untuk mengikuti sensus penduduk di kota ini. Seru juga ya teman-teman. Yuk kita lihat lagi. Itu ada siapa ya? Kok kasihan sekali ya? Ibu itu perutnya besar. Apa kira-kira dia sedang hamil ya? Sepertinya dia sudah lelah. Yusuf, apakah kita bisa mendapatkan penginapan malam ini? Sepertinya ini waktu aku untuk melahirkan. Tenang Maria, Allah pasti menolong kita. Permisi Pak, saya mau tanya, apakah masih ada kamar untuk kami bermalam? Oh iya Pak, Allah menyertaimu. Masih ada satu kamar untuk Anda bermalam. Silakan masuk dan selamat beristirahat. Oh, terima kasih Pak. Kebetulan kami sudah sangat lelah sekali. Ayo Yusuf, kita ke sana. Sepertinya di rumah itu masih ada kamar. Iya, ayo kita ke sana. Kamu hati-hati ya Maria. Permisi Pak, permisi. Masih adakah kamar untuk kami? Aduh maaf. Kamar kami yang terakhir sudah dipakai tamu kami. Dan semua kamar kami sudah terisi penuh. Apakah sudah tidak ada lagi Pak kamar buat kami? Istri saya akan segera melahirkan. Maaf Pak, maaf. Semua kamar kami sudah terisi. Tunggu. Sebenarnya masih ada satu tempat lagi. Tapi maaf, tempatnya ada di kandang. Apakah Bapak Ibu berkenan? Baiklah, kami mau Pak. Yang penting kami bisa beristirahat. Oke. Kalau Bapak Ibu bisa, silakan. Masuk Bapak Ibu, silakan. Oh, kasihan ya. Ternyata Maria dan Yusuf tidak mendapatkan kamar. Mereka harus tinggal di kandang. Dan Maria melahirkan bayi Yesus di situ. Sebentar. Seorang bayi lahir di Bethlehem. Di sebuah kandang. Sepertinya aku ingat. Peristiwa ini sudah pernah aku baca, tapi di mana ya? Sepertinya ada yang butuh bantuanku. Wah, pas sekali Robi. Kamu datang. Aku sedang mencari kisah di mana ada bayi raja yang lahirnya di kota Bethlehem. Tunggu sebentar, saya cari dulu. Tunggu. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Keren sekali ya. Ternyata semua sudah Allah rencanakan ribuan tahun yang lalu untuk mengirimkan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dan dia memakai banyak orang supaya rencananya jadi seperti yang sudah dituliskan. Ada pemilik penginapan yang Allah pakai, sehingga Maria melahirkan di kandang. Ada Kaisar Agustus juga yang Allah pakai, sehingga bayi Yesus lahir di kota Bethlehem. Iya Boba, benar sekali. Aku dan kamu bisa dipakai Tuhan. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa dipakai Tuhan?
Tunggu sebentar, saya cari dulu. Shalom Joel Kids semuanya. Apa kabar kalian? Semua KNT percaya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan pasti diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita bersuka cita, dan hari ini kita mau sekali lagi belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan? Wah, tangan-tangannya sudah mulai diangkat. KNT percaya kalian sudah siap belajar firman Tuhan. Bulan ini kita masuk bulan yang spesial. Karena di bulan ini kita merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir buat kita semua. Ya, bulan ini, sepanjang bulan Desember ini, kita sedang belajar sesuatu tentang janji Tuhan menjadi nyata. Siapa yang mau janji Tuhan nyata dalam hidup setiap kita? Semua pasti mau ya, semua angkat tangan. Karena itu juga mau janjinya digenapi dalam hidup kita di Natal tahun ini. Kalau biasa di Natal kita dapat hadiah, kita buka banyak kado dari saudara atau dari teman. KNT percaya Natal tahun ini kita juga dapat hadiah terbesar, yaitu apa? Janjinya digenapi atas hidup kita semua. Amin. Kita percaya ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama tentang apa? Tentang ketaatan Maria. Kita sudah belajar bagaimana Maria taat dengan semua yang Tuhan tetapkan atas hidupnya, menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Ya, Maria dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau mau. Maria taat, dia mengerjakan bagiannya, dan akhirnya Yesus lahir ke dunia. Hari ini kita mau lanjutkan lagi, kita juga mau belajar. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan juru selamat itu sudah direncanakan Allah sejak awal, sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah sudah merencanakan kehadiran seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Allah memakai banyak hal untuk membuat rencananya ini jadi buat manusia. Minggu lalu kita belajar ada Maria dengan ketaatannya dipakai Tuhan sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar apalagi ya, siapa ya yang dipakai oleh Allah untuk membuat rencananya, membuat juru selamat lahir di dunia itu jadi. Adik-adik siap untuk belajar? Semua siap? Yang sudah siap, ayo siapkan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Oke? Kita akan belajar yang pertama. Oke, kita siap belajar yang pertama. Siapa yang dipakai Tuhan? Di kitab Mika 5 ayat yang pertama. Yuk buka semua sama-sama ya. Alkitabnya sudah disiapkan kan? Kita baca sama-sama. Mika 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Hai Bethlehem, engkau yang terkecil di Yehuda, daripadamu akan tampil seorang pemimpin. Daripadamu akan tampil seorang yang akan menyelamatkan Israel. Kita akan hari ini akan belajar yang Tuhan pakai adalah kota Bethlehem. Pertanyaannya kenapa Allah tidak memakai kota-kota yang lain di Israel? Di situ ada banyak kota, Yerusalem, kota yang besar, kota yang megah, ada kota Yeriko. Tetapi kenapa Allah memakai kota Bethlehem? Bethlehem ini bukan seperti kota, mungkin seperti desa, karena dikatakan dia kecil. Ya, kita akan belajar ada apa dengan Bethlehem. Hari ini akan belajar tentang Bethlehem punya cerita. Kita akan belajar dua hal dari Bethlehem. Siap untuk belajar? Pasti semua siap. Ada apa ya di kota Bethlehem? Nah, dikatakan yang pertama adalah sekali-kali engkau bukanlah yang terkecil. Nah, hari-hari ini sama. Adik-adik yang ikut ibadah online Joel Kids, orang-orang dewasa berkata kamu ini anak masih kecil. Siapa yang di sini dibilang masih kecil? Semua ya, aku ini masih kecil. Ah, kamu anak kecil. Selalu itu yang kita dengar. Kamu masih kecil, kamu enggak bisa apa-apa karena masih kecil. Tapi Kitab Mika berkata apa? Hai kamu yang terkecil, tapi daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Hari ini itu juga berkata, hai kamu anak-anak kecil, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin dari antara kalian. Amin. Walaupun kalian kecil, kalian percaya, kalian dipakai Tuhan. Seperti kota Bethlehem. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Sudah? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan, tapi jadilah teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Walaupun kita masih kecil, orang lain tidak akan bisa menganggap kita remeh
Kenapa? Asal kita jadi teladan. Orang lain tidak akan bisa menganggap kita rendah, asal kita jadi teladan dalam perkataan. Ayo, mau enggak berkata-kata yang baik atau malah berkata-kata yang buruk, itu enggak jadi teladan. Berkata-kata yang baik dalam perbuatan, masih mau enggak kalian anak-anak kecil nolong orang lain, membantu orang tua? Mau enggak kalian anak-anak kecil jadi teladan dalam apa? Sikap kalian. Saat kalian beribadah, kalian sungguh-sungguh beribadah, bukan lari ke sana ke sini, bermain, enggak. Jadi teladan. Maka kalian yang dibilang anak-anak kecil, dari hidup kalian akan dipakai Tuhan. Amin. Seperti kota Bethlehem. Yang pertama kita belajar dari Bethlehem, sekalipun dia kecil, akan bangkit dari kota ini seorang pemimpin. Kayak yang dikatakan buat kalian, sekalipun kalian masih kecil, dari anak-anak kecil seperti kalian, akan bangkit seorang pemimpin, seorang yang kenal Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita akan belajar dari kota Bethlehem. Kenapa Allah memilih kota Bethlehem, bukan kota-kota yang lain? Kita akan belajar apa arti dari Bethlehem. Ayo, siapa yang tahu? Kota Bethlehem punya arti adalah rumah roti. Wah, berarti di kota Bethlehem ini banyak pabrik roti gitu ya, Kak? Bukan itu yang dimaksud. Bukan roti secara daging yang dimaksud. Kita akan belajar lebih lanjut. Bethlehem punya arti rumah roti. Apa kata firman Tuhan tentang roti? Kita baca sama-sama di Yohanes 6 ayat 35. Dikatakan apa? Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Berarti siapa roti hidup itu? Yesus. Kalau dikatakan Bethlehem itu rumah roti, berarti Bethlehem itu rumahnya Tuhan Yesus. Keren ya? Oleh karena itu kenapa Bethlehem dipilih Allah untuk Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Sekarang kita lihat Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan apa? Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Yuk kita belajar ya. Bethlehem artinya rumah roti. Roti ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini siapa? Firman Tuhan. Jadi Bethlehem artinya apa? Rumah firman Tuhan. Hal yang kedua kita belajar, kenapa Allah pilih kota Bethlehem? Karena Bethlehem penuh dengan firman Tuhan. Hari ini kalau hidup kita mau dipakai Tuhan, jadi seperti Bethlehem, penuh dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya hari-hari ini, hidup kita penuh dengan apa? Siapa yang masih baca firman Tuhan setiap hari? Kak Enti berdoa semua kalian angkat tangan, saya Kak, saya masih baca firman Tuhan setiap hari. Atau kalian baca novel, atau kalian baca komik setiap hari. Apa yang kalian masukkan dalam hidup kalian? Itu akan menjadi bekal buat kalian. Kalau hari-hari kalian diisi baca novel, baca komik, ketika kalian sedih, yang keluar dari hidup kalian adalah cerita-cerita dari komik itu. Tapi kalau hari-hari ini kalian baca firman, kalian dengar YouTube-nya Joel Kids, firman-firman Tuhan didengerin lagi. Ketika kalian ada masalah, hidup kalian yang masih kecil ini, keluar firman Tuhan dari hidup kalian. Amin. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Yuk jadi seperti kota Bethlehem. Dikatakan hari ini Bethlehem kota yang kecil, tapi dia dipilih Allah untuk membuat Tuhan Yesus lahir di kota ini. Kenapa? Karena dia jadi teladan. Sekalipun kalian masih kecil, jangan sampai orang menganggap kalian rendah karena engkau masih muda. Tapi jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam apapun yang kalian kerjakan. Hal yang kedua, jadi seperti kota Bethlehem. Kenapa? Dia adalah rumah roti. Dia isi hidupnya dengan firman. Kota ini penuh dengan firman Tuhan. Jadi ketika orang-orang datang ke hidup kalian yang masih kecil, mereka akan dapatkan firman Tuhan dari mulut kalian. Ketika mungkin mama papa kalian sedih, lagi ada masalah, adik-adik yang setia baca firman, dikatakan apa? Mah, jangan sedih mah, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita mah, kita ini anak kesayangannya Tuhan. Itu kalau setiap hari kita bacanya firman. Tapi kalau setiap hari kita bacanya novel, setiap hari bacanya komik, apakah bisa firman itu keluar? Apakah bisa firman itu memberkati orang lain? Misal teman kalian datang lagi sedih,
Kalau kalian hidupnya diisi dengan firman, kalian bisa berkata, temanku, bersukacita senantiasa. Amin. Bergembira karena Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Yuk isi dengan firman. Kita mau jadi seperti kota Bethlehem, penuh dengan roti, penuh dengan firman Tuhan. Jadi setiap orang yang datang kepada kita, mereka dikuatkan, bukan ketika mereka curhat, oh iya, memang hidup kita susah, hidup kita menderita. Mereka tidak mendapat kekuatan. Mereka malah jadi tambah sedih, mereka jadi tambah galau. Siapa mau dipakai Tuhan? Jadi yang pertama seperti kota Bethlehem, kota yang kecil, yang sepertinya tidak berarti. Tapi hari itu menjadi sebuah kehormatan buat kota ini. Karena apa? Ada Yesus sebagai juru selamat, dia lahir di kota Bethlehem. Kita akan belajar yang kedua. Kalau tadi sudah belajar dari yang kecil nih, kita akan belajar siapa lagi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan janjinya. Tetap duduk yang manis ya, jangan pergi-pergi, jangan ditinggal makan. Kita akan belajar yang kedua. Oke, kita siap belajar yang kedua. Tadi kita sudah belajar dari kota Bethlehem, kota yang kecil tapi dipakai oleh Allah sebagai tempat untuk Yesus lahir ke dunia. Sekarang kita akan belajar yang kedua. Kita akan belajar dari siapa ya? Kita buka sama-sama ya di Lukas 2 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah ketemu semua? Sudah. Nah, di situ diceritakan hari itu seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus memerintahkan untuk semua penduduk sensus didaftarkan kembali. Dan mereka tidak boleh sensus di kota mereka sekarang tinggal. Mereka harus pulang ke kota asalnya. Dan di ayat itu dikatakan termasuk Yusuf. Dia harus pulang dari Nazaret. Hari itu Yusuf tinggal di Nazaret, dia harus kembali ke Bethlehem. Karena kota asal Yusuf adalah kota Bethlehem. Yusuf pulang ke Bethlehem sehingga karena dia harus ikut sensus penduduk. Di ayat kedua coba diperhatikan. Dikatakan apa? Sensus itu baru pertama kali diadakan di Israel. Kita mau belajar apa? Kaisar Agustus, siapa dia? Kaisar Agustus ini bukan orang Israel ya, dia tidak kenal Tuhan. Tapi dia bisa dipakai oleh Allah untuk membuat Yesus bisa lahir di kota Bethlehem. Kalau hari itu tidak ada sensus penduduk, mungkin Tuhan Yesus akan lahirnya di kota Nazaret. Karena Yusuf tinggalnya di kota Nazaret. Tapi gara-gara ada sensus ini, Kaisar Agustus menyuruh semua orang harus pulang ke kota asalnya. Yusuf dan Maria dia pulang ke kota Bethlehem. Dan hari itu bertepatan hari Maria melahirkan Tuhan Yesus. Kita akan belajar apa? Kalau tadi kita belajar dari kota Bethlehem, kota yang kecil. Yang kedua kita belajar dari Kaisar Agustus. Dia seorang yang besar, punya jabatan yang tinggi. Dia bukan orang biasa, dia pemimpin, dia pemerintah. Tapi dia juga bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan janjinya. Pokoknya Yesus harus lahir di kota Bethlehem. Jadi Tuhan bisa pakai Kaisar Agustus, seorang pemerintah, seorang penguasa yang dia tidak kenal Tuhan. Hari-hari ini apa yang mau kita lakukan? Sudahkah kalian berdoa buat pemerintah di kota kita, pemerintah di negara kita, biar mereka juga dipakai Tuhan untuk menggenapkan semua janjinya jadi atas negara ini, jadi atas Indonesia. Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan apa? Hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja-raja, hati pemerintah ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai yang kecil, Tuhan bisa pakai kota Bethlehem untuk membuat janjinya nyata. Tuhan juga bisa pakai seorang yang besar, seorang penguasa, bahkan yang tidak kenal Tuhan sekalipun untuk membuat janjinya nyata atas hidup kita, nyata atas Indonesia. Siapa yang mau adik-adik di sini janji Tuhan nyata atas hidup kita? Semua kita mau. Dan siapa yang mau janji Tuhan nyata atas Indonesia? Janjinya membuat Indonesia dipulihkan, membuat Indonesia diberkati. Janjinya nyata. Siapa yang dipakai Tuhan? Tuhan bisa pakai pemerintah di atas kita. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa buat mereka. Kita yang masih kecil-kecil ini, kita yang masih anak kecil, jangan pernah ada orang nganggap kita rendah, nganggap kita remeh karena kita masih kecil. Tapi kita yang masih kecil ini, aku mau berdoa buat pemerintah. Aku mau berdoa buat bangsa kita. Aku mau berdoa buat Pak Presiden.
Maka dari itu setiap kita habis selesai firman, kita tetap ada berdoa buat bangsa. Terus berdoa dan tidak pernah capek untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan, Dia akan menyatakan janjinya buat setiap kita. Amin. Siapa yang hari-hari ini mau dipakai oleh Tuhan? Mau? Semua kita mau ya dipakai Tuhan ya. Ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar dari seorang yang bernama Maria. Dia menyerahkan hidupnya juga untuk dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar kota yang kecil, pemerintah yang berkuasa, dia juga bisa dipakai oleh Tuhan. Hari ini dikatakan apa? Aku dan kamu, kita semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Kita semua bisa dipakai Tuhan untuk membuat janjinya nyata, membuat janjinya digenapi atas hidup setiap kita. Ya adik-adik, tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Katakan, ini aku Tuhan, pakai hidupku jadi alatmu. Pakai hidupku sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Katakan lagi, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, ku mau menyerahkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Ya adik-adik, kalian bisa berdiri, kalian bisa berlutut, taruh tangan di dada, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku, supaya aku menggenapkan janji-Mu atas hidup kami. Ini aku, Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya, ku mau menyerahkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Katakan lagi, haleluya. Haleluya, ku mau menyerahkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Ayo adik-adik, taruh tangan di dada. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan.
Kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu. Kami mau Tuhan serahkan hidup kami dan Engkau pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kami percaya Tuhan sekalipun kami masih kecil, tapi kami tahu Engkau bisa pakai kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, biar hidup kami terus diisi dengan firman. Biar hidup kami Tuhan terus penuh dengan firman. Sehingga kami bisa jadi berkat buat banyak orang. Biar bisa Tuhan hidup kami Tuhan mengenapkan setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu berbicara terus dalam hidup kami. Dan kami mau lakukan terus Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Jangan dimatikan dulu ya. Setelah ini kita akan berdoa sekali lagi buat bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Seru banget, Robi. Aku jadi tahu bagaimana supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan. Iya benar sekali, hidup kita bisa dipakai Tuhan. Berarti kita semua memang dipanggil untuk rencana Allah ya, Robi. Memang ada buktinya kalau kita semua dipanggil untuk menggenapkan rencana Allah. Tentu saja ada buktinya. Tunggu saya cari dulu. Nah ini sudah ketemu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Senang sekali ya, ternyata kita semua dipanggil untuk rencana Allah yang sangat besar. Makasih ya Robi, kamu sudah bantu aku. Nah sekarang teman-teman, kita juga dipanggil Allah untuk berdoa. Kalian mau kan? Shalom adik-adik. Nah hari ini ketemu lagi bersama dengan Prayerman. Nah tadi kita sudah mendengarkan firman hari ini, bahwa Prayerman dan juga adik-adik semua yang di rumah, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk rencana yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa. Nah, mungkin kalian punya pertanyaan nih. Prayerman, kan aku masih SD, aku masih TK. Gimana dengan umurku segini bisa melakukan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa? Nah, hari ini Prayerman mau kasih tahu nih adik-adik, bahwa memang Tuhan Yesus punya rencana yang sungguh ajaib atas bangsa Indonesia, yaitu Indonesia diselamatkan, Indonesia bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berdoa untuk bangsa Indonesia, sampai Indonesia diselamatkan, sampai Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan hari ini adik-adik, biarkan kita percaya, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Mari kita siapkan hati kita. Mari benar-benar hari ini kita rindukan biar kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia ini tuh. Terima kasih Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau yang dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kehendak-Mu terjadilah, kerajaan-Mu datang. Biar anugerah-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu terjadilah, kerajaan-Mu datang. Dengan
anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu terjadilah, kerajaan-Mu datang. Dengan anugerah-Mu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu dan rencana-Mu yang luar biasa itu terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami berdoa dan kami sepakat Tuhan, biarkan kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu terjadilah, kerajaan-Mu datang. Dengan anugerah, mari jamin kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Sekali lagi, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu terjadilah, kerajaan-Mu datang. Dengan anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Dengan anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu yang menjamin kami. Dengan anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu yang menjamin kami jadi umat yang berkenan bagi-Mu. Dan hari ini kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa kami yang hari ini kami naikkan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini jika kami patahkan Tuhan semua rencana-rencana si jahat, biarkan hari ini kami percaya Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram. Eagle Bookstore akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Teguh sembah, dan ku mau hidup seturut firman-Mu. Sebab Kau gembala yang baik. La 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 la.
adik-adik Joel Kids. Hai Boba. Wah, seru sekali ya ibadah online kita hari ini. Iya, seru sekali. Aku juga senang banget. Aku bisa ajak teman-teman Joel Kids ke kota Bethlehem. Iya, senang ya. Tadi kita sudah jalan-jalan ke kota Bethlehem. Kita bisa menyaksikan sebuah cerita. Dan hari ini kita juga belajar bahwa setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Supaya rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Janjinya nyata atas hidup kita. Adik-adik percaya? Percaya ya? Boba? Percaya juga kan? Iya, aku sangat yakin. Kalau minggu depan kita jalan-jalan lagi, mau nggak Kak? Mau nggak ya? Mau nggak ya enaknya? Mau nggak adik-adik? Pasti mau lah. Mau dong Boba. Minggu depan kita diajak jalan-jalan lagi ya. Aku pamit ya Kak. Aku pamit ya teman-teman. Aku mau siapin rute dulu buat minggu depan. Sampai jumpa minggu depan Joel Kids. Dadah Boba. Adik-adik semua, dadah Boba. Minggu depan Boba akan ajak kita untuk ke kota yang lain mungkin ya. Kita akan berpetualang lagi di tempat yang lain. Oke, hari ini kita sudah selesai ibadah hari ini. Ibadah yang luar biasa. Hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan selesai, Kak Enda akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah absen. Ada linknya di bawah ini ya. Jangan lupa absen. Yang kedua adalah kita masih ada ibadah MK ya lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore untuk kelas besar dan jam 4 sore untuk kelas balita. Yuk ajak teman-teman kalian yang lain untuk bergabung bersama-sama ya. Biar kita semua belajar firman lagi, kita semua diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang belum mendapatkan albumnya Joel Kids, bisa hubungi nih nomor di bawah ini. Gimana ya caranya? Biar kita dengarkan terus lagu-lagunya Joel Kids, kita terus nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan kita. Yang terakhir adalah yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids, kalian bisa subscribe, linknya ada di bawah ini, juga follow Instagram-nya Joel Kids. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan terus percaya bahwa janji Tuhan nyata buat setiap kita. Amin. Kita akan terus percaya bahwa rencana Tuhan akan jadi dalam hidup kita. Yuk, yang masih semangat kita akan sekali lagi berdoa. Kita akan selesai. Tapi kita akan juga berjumpa lagi ya minggu depan bersama Boba juga yang nanti akan ajak kita jalan-jalan ke tempat yang lain. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, Kau Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar bahwa kami bisa Engkau pakai Tuhan. Kami bisa Engkau pakai untuk menjadikan rencana-Mu itu jadi dalam hidup kami. Kami mau terus akan belajar Tuhan mengasihi Engkau. Kami akan terus belajar jalan di jalan yang Kau tetapkan atas hidup setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Kami perkatakan tidak ada yang sakit di antara kami. Semua kami sehat, semua kami kuat ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus mencintai Engkau dengan segenap hidup kami. Dan kami mau tetap percaya Tuhan Yesus yang terus menjagai langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Kami terima berkat kasih Allah Bapa. Kami terima penyertaan dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjagai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.